sebelum arsy diciptakan sudah ada makhluk yang lain, lalu di mana Allah? Maka kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih mengetahuinya. Kita tidak berbicara tentang Allah tanpa dalil. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua terhadap syubhat ini, di mana Allah sebelum arsy diciptakan. Kita katakan kepada mereka, hentikan berimajinasi. Hentikan berimajinasi atau mengkhayal. Apa yang mereka khayalkan tentang Allah? Yang mereka khayalkan tentang Allah, kalau Allah di arsy, berarti butuh kepada arsy. Ini khayalan yang tidak benar. Khayalan mereka, akidah mereka yang dibangun di atas dasar khayalan dan imajinasi belaka. Dan secara tidak langsung, khayalan seperti itu, dia telah menyamakan Allah di dalam benaknya atau dalam khayalannya. Dia berkhayal Allah seperti makhluk yang butuh kepada tempat. Jadi kita katakan, hilangkan khayalan itu. Selama khayalan itu masih ada, maka mereka akan menolak Allah di atas arsy. Yang benar bagaimana? Allah di atas arsy, di atas segala sesuatu, tanpa membutuhkan arsy. Tanpa membutuhkan arsy. Sesungguhnya arsy itu kecil. Arsy itu makhluk. Allah yang maha besar. Walaupun arsy makhluk yang paling besar, tapi dia sangat kecil dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar. Jadi imajinasi mereka seperti kita berada di atas sesuatu. Kita di atas lantai ini, karena lantai ini besar, kuat, lebih kuat daripada kita, bisa menopang kita. Itu yang mereka bayangkan terhadap Allah. Maka hilangkan imajinasi itu. Ikuti seperti yang Allah katakan. Seperti dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan, tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Tidak ada di atas Allah sesuatu apapun. Allah yang maha tinggi, di atas segala sesuatu. Di bawahnya Allah apa? Arsy. Di bawahnya Allah adalah arsy. Kemudian di bawah arsy, seluruh makhluk sampai di tempat kita ini, sampai di bawah kita dan seterusnya. Ya. Jadi ini yang kedua, jawaban yang kedua. Hilangkan khayalan tanpa dalil. Kemudian jawaban yang ketiga, bagi orang yang menolak sifat Allah istiwa di atas arsy dengan dalih, lalu di mana Allah sebelum arsy diciptakan, maka kita katakan, engkau telah menolak keyakinan Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk, keyakinan yang berdasarkan 5 bentuk dalil. 5 bentuk dalil. Subhanallah. Orang yang menolak Allah di atas arsy, sama saja dia menolak 5 bentuk dalil, baik dalil utama maupun dalil pendukung. Yang pertama, dalil Al-Quran. Betapa banyaknya ayat yang menjelaskan Allah di atas, baik hanya menyebutkan Allah di atas atau menyebutkan Allah di atas arsy. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang maha penyayang istiwa di atas arsy. Yang kedua, dalil dari as-sunnah. Nah, inilah hadis yang sedang kita bahas di antaranya. Wa anta zahir falaisa fawqaka syai'un. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkaulah az-zahir, yang maha tinggi. Tidak ada sesuatu apapun di atasmu. Hadis-hadis sangat banyak, bahkan mencakup 3 bentuk hadis. Hadis-hadis tentang Allah tinggi di atas segala sesuatu mencakup 3 bentuk hadis. Ucapan, perbuatan, dan penetapan. Contoh ucapan apa? Nabi SAW mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka Allah yang ada di atas langit akan menyayangimu.
Dan masih banyak lagi ucapan beliau. Contoh perbuatan apa? Nabi SAW sambil menunjuk ke atas, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah. Nabi SAW menunjuk ke atas. Kemudian contoh penetapan beliau, yaitu ucapan jariyah, budak perempuan yang mau dibebaskan. Apa syarat kebebasannya? Dia haruslah budak wanita beriman. Kalau belum beriman, dia belum boleh dibebaskan. Maka ujian keimanannya adalah dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Aina Allah, di mana Allah? Dia pun menjawab, fis sama, Allah di atas langit. Pertanyaan kedua, siapa saya? Dia menjawab, engkau utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, karena dia wanita beriman. Yang ketiga, bentuk dalil yang ketiga yang mereka tolak adalah ijma ulama, kesepakatan seluruh ulama ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan jemaah sekalian, termasuk yang menukil ijma ini adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i telah menukil ijma seluruh ulama ahlus sunnah yang pernah beliau temui, meyakini Allah di atas langit. Tapi hari ini ada orang-orang yang mengaku pengikut mazhab Syafi'i, namun akidah beliau mereka tinggalkan. Mereka lebih memilih mengikuti Abul Hasan al-Ash'ari, yang akidah mereka disebut akidah Asy'ariyah. Padahal Abul Hasan al-Ash'ari sendiri telah rujuk dari akidah tersebut. Ya.